تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Masih dalam suasana Ramadan, kita masih sama-sama menjalankan ibadah puasa dan mudah-mudahan puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah nasihat datang dari Al-Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah. Kata beliau, "I'lam anna lil hasidi samana afat." Ketahuilah wahai umat Islam, sesungguhnya bagi orang yang memiliki sifat dengki, memiliki sifat iri, maka bagi mereka itu samana afat akan mendapatkan 8 malapetaka. Ketika kita manusia, hati kita ini memiliki sifat iri, sifat dengki, sifat hasud kepada orang lain, maka yang akan terjadi pada diri kita itu ada 8. Ada 8 kehancuran, 8 malapetaka yang akan melanda diri kita ini. Yang pertama, ifsadut ta'ah. Sebegitu banyaknya ketaatan yang kita lakukan kepada Allah, sebegitu banyaknya ibadah yang kita kerjakan karena Allah. Karena apapun jenis ibadah kita, ya sholat, ya puasa, ya haji, ya zakat, ya umrah, dan ibadah-ibadah yang lainnya, ketaatan-ketaatan yang lainnya, ketika dalam hati kita, ketika dalam diri kita ini memiliki sifat iri, sifat dengki, ifsadut ta'ah, maka rusaklah seluruh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa, sekarang kita puasa. Kita sholat, kita umrah, sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Bayangan kita dari ketaatan yang kita lakukan, dari ibadah yang kita kerjakan, bayangan kita mah udah banyak punya pahala. Oh, ternyata rusak semuanya. Sholat rusak, puasa rusak, umroh, sedekah dan yang lainnya rusak semuanya. Hanya satu penyebabnya adalah al-hasud. Kita dalam hati ini memiliki sifat dengki sama orang lain, hasud sama orang lain. Nah, ini. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab wal asyab." Iyyakum wal hasad, kata Nabi. Hati-hati. Hati-hati dengan sifat iri, dengan sifat dengki. Fa innal hasad, sesungguhnya sifat dengki, sifat iri itu ya'kulul hasanat. Dia akan menggerogoti, dia akan memakan berbagai macam pahala sebagaimana api memakan kayu dan rumputan. Kita banyak punya pahala dari berbagai macam jenis ibadah yang kita kerjakan menghasilkan pahala.
bayangan pada diri kita, pahala kita udah banyak dari berbagai macam jenis ibadah yang kita lakukan. Di sisi lain, hati kita ini ada dengki, hati kita ini ada hasud, hati kita ini ada iri sama orang lain. Maka pahala-pahala yang ada pada diri kita dari hasil ibadah yang kita kerjakan, habis semuanya itu termakan oleh sifat iri. Maka hindarilah sifat hasud dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, al-ifdha ila fi'lil ma'asi. Bahwa sifat hasud, sifat iri dan sifat dengki yang ada pada diri manusia, yang tidak mustahil juga ada pada diri kita, maka sifat dengki ini al-ifdha ila fi'lil ma'asi, bisa menjerumuskan diri kita pada perbuatan dosa. Kenapa demikian? Idzil hasid la yahnu anil ghibah wal kidib. Karena orang yang hatinya dengki, orang yang memiliki sifat iri kepada orang lain, la yahlu anil ghibah wal kidib, maka tidak akan hampa, tidak akan kosong daripada ghibah dan bohong. Sekarang kalian, kita dengki, iri sama orang lain. Melihat kesuksesan orang lain, melihat kebahagiaan orang lain, melihat keindahan orang lain, timbullah di hati kita iri, timbullah di hati kita kedengkian kepada orang lain. Nah, maka berbagai macam cara, berbagai macam upaya kita lakukan untuk menjatuhkan orang lain. Akhirnya orang yang kita dengki, orang yang kita iri, kita coba, kita jelek-jelekin. Segala kejelekan yang kita tahu, kita ceritakan kepada orang itu namanya gibah. Kemudian hal-hal yang tidak sebenarnya terjadi, seolah-olah kita ceritakan hal itu terjadi, namanya bohong. Maka orang yang di dalam hatinya memiliki sifat kedengkian kepada orang lain, orang itu tidak akan luput daripada melakukan ghibah dan kedustaan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, hirmanus syafa'ah. Kita berharap kelak di hari kiamat, ketika timbangan ibadah kita, timbangan perbuatan kita antara pahala dengan dosa, ternyata lebih berat timbangan dosanya. Timbang punya timbang, dosalah yang lebih berat. Ternyata dosa lebih banyak ketimbang pahala. Saat itu kita berharap akan ada orang yang memberikan pertolongan, akan ada orang yang memberikan syafaat kepada kita. Satu-satunya syafaat yang bisa kita harapkan tidak lain adalah syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara orang-orang yang di dalam hatinya ada sifat iri, sifat dengki, hasud kepada orang lain, hirmanus syafa'ah, haram bagi dirinya untuk mendapatkan syafaat. Sekarang kita nih meninggal dunia, nanti dibangkitkan di padang mahsyar, berharap kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ternyata haram. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mau memberikan pertolongan, tidak akan mau memberikan syafaat kepada umatnya yang umatnya pada saat hidup di dunianya hatinya enggak bersih. Pada umatnya yang umatnya saat hidup di dunia memiliki sifat hasud, sifat dengki, sifat hirmanus syafa'ah.
Orang yang hatinya kotor, orang yang hatinya iri, dengki kepada orang lain, maka haram baginya mendapatkan syafaat. Nah, kalau ibadah kita saja sudah rusak gara-gara memiliki sifat kedengkian, kemudian sifat kedengkian juga bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan maksiat. Kemudian di hari kiamat jauh untuk mendapatkan syafaat, maka tidak ada harapan lain. Orang yang memiliki kedengkian, keirian, hasud di dalam hatinya kepada orang lain, tidak ada tempat bagi mereka kecuali duhulun nar, kecuali masuk ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, jangan sampai kita terjerumus kepada kemaksiatan, jangan sampai ibadah kita, ketaatan kita tidak diterima oleh Allah, jangan sampai kita tidak mendapatkan syafaat, jangan sampai kita masuk ke dalam neraka jahanam. Maka pada saat kita hidup di dunia, bersihkan hati kita dari sifat dengki, iri, hasud kepada orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.